warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Khoiria Agustin dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IFET Semarang. Dalam video kali ini, saya membuat rekaman saat sedang melakukan micro-teaching sederhana di rumah untuk tugas PLP, yaitu praktik lapangan persekolahan. Dalam video kali ini, saya tahu masih banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat saya harapkan agar kedepannya akan lebih baik. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran teman-teman di dalam kolom komentar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silahkan membimbing doa. Nah, pada pertemuan kita pertama kali ini, saya akan berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Saya jelaskan terlebih dahulu. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan pemerintahan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Oke, selanjutnya ada sistem pembagian kekuasaan. Yang pertama ada macam-macam kekuasaan negara. Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini seringkali diperbincangkan, baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik. Apa sih sebenarnya kekuasaan itu? Mungkin ada yang tahu dan bisa menjawab? Oke, baiklah, saya akan jelaskan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian menonton televisi di rumah, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh kalian untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk mengerjakan tugas sekolah kalian atau membaca. Itu sebagai contoh di lingkungan keluarga. Oke, selanjutnya, apakah negara juga mempunyai kekuasaan? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Apa saja sih kekuasaan negara itu? Mungkin ada yang tahu? Silakan. Ya, benar sekali. Kekuasaan negara itu ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
Oke, selanjutnya ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisah kekuasaan itu? Pemisah kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa melakukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Negara yang menganut mekanisme pemisah kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisah kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya lanjut ke nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama ada nilai dan Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai satu dan nilai yang lainnya. Jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kerangkaian yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai satu sistem termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Selanjutnya ada implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia merupakan kemerdekaan terwujud. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Sedangkan dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengkajian Pancasila secara filosofis yang dimaksud untuk mencapai hakikat atau makna terdapat dalam Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila, diharapkan agar diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama nilai sila 1 ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi pengakuan adanya Chaos Prisma atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk beragama tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang ketiga, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang keempat, menjamin perkembangan dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama.
Yang terakhir, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Lalu, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikat makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu nilai sila persatuan Indonesia. Yang pertama ada nasionalisme. Yang kedua ada cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat ada menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan perbedaan warna kulit. Dan yang kelima menumbuhkan rasa senasib dan penanggulangan. Lalu nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, hakikatnya sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, mengusahakan putusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Lalu ada perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Dan terakhir ada nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, ada seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut profesi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ana. Saya bacakan pertanyaannya kembali ya. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menganut fungsi-fungsi lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antar lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klarifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan legislatif, yang keempat ada kekuasaan yudikatif, yang kelima ada kekuasaan eksaminatif, dan yang keenam ada kekuasaan moneter. Lalu ada pembagian kekuasaan secara vertikal, merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara berbagai tingkatan pemerintahan.
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintahan daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Bagaimana, sudah jelas untuk jawaban dari pertanyaan saudara Ana? Baiklah, terima kasih. Baiklah, karena waktu sudah habis, maka saya tutup dulu pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.